Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Madani beserta para pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat, kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga Allah selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mulai pengajian dengan membahas dari kitab fiqh, yaitu pada kalimat wan najasi kal kalbi. Ya, saudara, ini melanjutkan tentang larangan-larangan di dalam jual beli. Ya. Jadi memang agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan di dalam berbisnis. Ya. Ya, dalam berbisnis ini ada yang namanya dagang, ya, ada yang namanya jual jasa dan sebagainya. Nah, di dalam dagang pasti ada jual beli. Ya. Ketika dilaksanakan jual beli, di sana ada aturan rambu-rambu agama yang perlu kita patuhin. Ya. Nah, di antaranya saudara-saudara yang pernah dulu kita bahas, yaitu misalnya menjual sesuatu yang nggak jelas. Ya, sebagai contoh menjual ubi, ya, singkong di dalam tanah, ikan di dalam empang, jadi nggak jelas semuanya ini. Ini kata orang sekarang spekulasi, ya, bahasa gaulnya untung-untungan, bisa untung gede, bisa jeblok kan begitu. Orang nggak kelihatan nebak. Nah, ini ada nih lanjutannya nih yang nggak boleh, yaitu wan najasi, menjual barang najis. Menjual barang najis. Kalau menjual nggak boleh, yang belinya juga emang dia selalu kan jual beli. Ya. Cuman kan najis ini kadang-kadang dibutuhin sama masyarakat, khususnya najis yang diambil dari kotoran hewan, ya, yang disebut pupuk kandang. Nah, ini bagaimana? Kotoran hewan adalah najis, sama aja dengan kotoran manusia. Najis dia begitu. Tapi kan orang butuhkan, maka nanti ada jalan keluarnya. Kan yang dilarang kan jual beli katanya. Nah, sekarang namanya bukan jual beli, yaitu pindah hak, ya, atau semacam melepas hak. Melepas hak, ya. Emang dirubah namanya doang, biar nggak masuk di dalam nama jual beli, maka dibuatlah nama tersendiri, namanya melepas hak begitu. Misalnya saya punya tai sapi, saya boleh jemur, saya kumpulin, tahu-tahu ada orang mau ngambil aja kan nggak bisa. Ini tai sapi hak saya, ya, ente mau boleh, cuma saya nggak jual. Jadi bagaimana? Saya lepas hak saya. Cuman robah namanya doang, hakikatnya sih ya begitulah namanya. Karena dia pengen menghindar dari namanya jual beli. Kan tadi kan kalau disebut jual beli barangnya harus suci, sedangkan ini jadi nggak boleh nih. Supaya boleh bagaimana? Ganti nama ya. Jadi namanya bukan jual beli tapi melepas hak. Nah, ini ada lagi contoh yang lain seperti anjing. Anjing adalah najis begitu, tapi kadang-kadang dibutuhin untuk berburu. Ya, anjing itu kan istilahnya bisa dididik, dilatih. Ya,
maka dia itu punya kepandaian dan mungkin punya kecerdasan. Dan juga anjing punya sifat amanat, ame majikannya, ame bosnya. Anjing itu kalau yang udah ngerti nggak korupsi dia. Kalau orang kan korupsi, anjing nggak ada yang korupsi begitu. Ya, kalau anjing yang ngerti, dia dapat hasil nangkep buruannya, anggaplah kelinci begitu. Itu dibawa dikasih majikannya. Nggak mungkin tuh kelinci yang didapat dibawa kabur, gue makan, gue habisin mendingan. Gitu. Ntar gue pulang kosong udah. Gitu. Tapi anjing nggak begitu katanya. Dia itu anjing punya sifat diantaranya amanat. Maka dulu tuh orang-orang Arab namanya anjing. Maka kalau kita baca rawi Ibnu Kilab itu ada kilab. Kilab itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk, kalimat tunggalnya kaleb. Kaleb bahasa kita anjing. Nah ini boleh jual anjing yang udah terlatih. Tapi tadi jangan bilang jual. Kalau bilang jual kebentur peraturan. Syarat jual nggak boleh barang nah anjing najis. Digantilah dengan nama melepas hak. Semuanya begitu diatur. Ya, ini dikatakan wan najasi. Ya, nggak boleh menjual beli barang yang najis. Kal kalbi seperti anjing. Walau mu'allaman, walaupun anjing itu mu'allam yang udah terlatih. Ya, memang dalam agama ini anjing yang kita pelihara nih misalnya itu akan mengurangi pahala tiap hari. Di dalam hadis begitu kata Nabi. Barang siapa yang miara anjing maka dikurangi pahalanya setiap hari sekian. Kan repot urusannya. Kecuali anjing yang dibutuhin. Seperti anjing yang berburu. Nah itu nggak dikurangin. Kalau anjing semacam hobi itu nggak bisa itu. Mengurangi pahala setiap hari. Repot orang berusaha membanyakin pahala, ngurangin berat udah bisa bangkrut sama kelamaan. Gara-gara miara anjing. Ya. Kalau anjing terlatih, anjing yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti anjing pelacak, anjing berburu, bahkan termasuk anjing jaga rumah, atau jaga pabrik, atau jaga kebun, semua terlatih itu. Ya, itu boleh namanya melepas hak, bukan jual beli. Ya. Nah ini disebut wan najas. Dilarang jual beli barang yang najis kal kalbi walau mu'allaman, seperti anjing walaupun terlatih. Ya. Artinya walaupun terlatih nggak boleh jual beli anjing, nggak boleh. Tapi tadi saya bilang ada cara lain solusinya nih. Nah ini dia nih, wa yajuzu naqlul yadi, dan boleh pindah tangan. Naqlul yadi diartiin pindah tangan. Maksudnya ya tangan ini kan menunjukkan hak lah gitu. Dipindahin. Jadi dipindahin, nah, tangan saya menguasai anjing ini, sekarang tangan ente yang nguasain. Cuman bayar. Tawar menawar boleh tawar menawar, nggak ada masalah. Ya. Cuman nanti kalau bikin kwitansi, saya melepas hak saya, seekor anjing terlatih dengan harga sekian ratus atau sekian puluh juta misalnya. Itu. Jadi nama ijab kabulnya, jangan dibilang saya menjual, sudah terima begitu kan. Seekor anjing terlatih saya beli dengan harga sekian, nggak bisa itu. Melepas hak, menerima hak begitu. Nih, wa yajuzu naqlul yadi, dan boleh memindahkan tangan anin najisi, dari barang najis, anin najasi boleh, bidarahim, dengan uang dirham. Kalau uang sih bebas lah, uang apa aja ya. Yang penting boleh pindah tangan seseorang yang tadinya memiliki barang yang najis, dipindahin tangannya ke tangan orang lain dengan harga sekian gitu. Nah dibilang ini caranya nih, wa tariquhu, dan jalannya. Caranya bagaimana? Ayakulal mustahiqqu lahu, berkata pemilik barang najis seperti anjing yang terlatih
asqattu haqqi min hadza bikadza. Saya lepas hak saya dari barang ini dengan harga sekian. Saya lepas barang ini, ya. Saya lepas hak saya dari barang ini. Saya lepas hak saya dari pupuk kandang kepada Anda dengan harga sekian, gitu. Ntar Anda mengatakan saya terima, udah beres tuh begitu. Itu namanya ijab kabul. Ya. Cuman kan ijab kabul jarang kepake sekarang. Paling waktu nikah doang, saya terima nikahnya, kawinnya. Dilupa, ngulangin lagi, saya terima. Lupa lagi, ngulangin lagi, nggak kawin-kawin akhirnya. Dihafalin banget itu. Dulu kan pada dibahas itu kan jual beli memang begitu dalam masalah agama. Tujuannya itu supaya istilahnya kredoannya ketahuan. Kalau diam aja takut dia terpaksa jual beli, nggak redok hatinya. Supaya redok diungkapkan, saya jual. Emang saya mau jual, emang saya demen, saya redok banget saya jual. Pembeli juga begitu. Cuman kan ada dulu dibahas ketika ada perubahan zaman, ya, maka terjadilah kemajuan. Maka kadang-kadang istilah zaman sekarang nggak pakai ngomong sama sekali. Contohnya seperti kita beli di supermarket. Ambil barang, taruh di ranjang, pergi ke kasir, kasih duit, ngomong semata pun kagak. Si kasir nggak ngomong, saya jual, kita nggak ngomong saya beli. Ya udahlah, nggak apa-apa itu. Soalnya kan udah ketahuan harganya, ya, dan udah pada maklum bahwa di supermarket nggak ada tawar menawar. Lu mau beli ya enggak begitu. Mau beli tinggal ngambil, comot dah. Bawa di ranjang. Jadi caranya ini ketika kita menjual barang yang najis apa aja, dibilang di sini asqattu haqqi. Saya gugurkan, saya lepas hak saya min hadza dari barang najis ini bikadza dengan harga sekian. Maka yang membeli berkata nih fayaqulul akharu. Berkatalah yang lain, maksudnya pembeli, qabil tuh, saya terima. Cukup ngomong begitu. Ya, nggak perlu kita ngulangin saya terima barang ini yang dijual kepada saya dengan harga sekian, nggak perlu kelamaan, saya terima begitu. Kemudian apa dadzalikal bajuri, ini dipaedahkan, maksudnya dijelaskan oleh Imam Bajuri di dalam kitabnya. Selesai itulah tentang nggak boleh jual barang yang najis tapi ada jalan keluar. Jangan disebut jual beli, tapi disebutlah pemiliknya melepas haknya, ya. Ditambah lagi nih yang dilarang jual beli yang najis, yaitu wa kulli muskirin, dan setiap yang memabokkan haram dijual. Katanya nih jualan minuman yang memabokkan tuh kan laku katanya. Cuman belinya diam-diam, belinya diam-diam, minuman keras begitu. Itu haram. Pertama dia memabukkan. Yang kedua menurut mazhab Syafi'i di samping memabukkan sehingga haram juga dinajis. Itu mazhab Syafi'i itu dua itu dia di dalam minuman keras hukumnya. Pertama dia haram diminum, ya. Kedua najis begitu. Dikatakan wa kulli muskirin, tadi kan dicontohin anjing yang terlatih barang najis, sekarang dicontohin wa kulli muskirin, dan setiap yang memabukkan, ay najisin, yaitu yang najis, karena setiap yang mabuk itu dalam mazhab Syafi'i semuanya najis begitu. Ka khamrin, seperti minuman khamar, arak, walau muhtaromatan, walaupun tuh arak terhormat. Ada ini arak terhormat. Ada arak terhormat, berarti ada yang gak terhormat, iya. Arak yang tidak terhormat yaitu emang sengaja dibikin buat minuman keras. Dulu ramenya minuman keras itu diambil dari buah anggur. Jadi anggur panen banyak, itu diawetin.
Lagi zaman dulu kulkas nggak ada, diawetin, diperes airnya, ya, disimpan sekian hari kali, mungkin taruhin ragi atau apa kita nggak ngerti lah. Lama kelamaan jadi minuman keras. Itu. Nah itu memang sengaja dari pertama, ya, sari dari anggur tersebut emang nawaitunya bikin minuman itu yang nggak terhormat tuh katanya. Minuman keras yang nggak terhormat. Ada minuman keras yang terhormat, gambarannya bagaimana? Ada orang bikin cuka dari sari anggur, jadi cuka anggur lah begitu. Untuk menjadikan sari anggur jadi cuka, dia harus melalui tahapan pertama, jadiin dulu kayak arak. Kalau kita minum memabukkan. Yang kedua, setelah jadi arak dibiarin aja. Lama kelamaan asem, jadilah tahapan kedua itu. Nah itu nggak apa-apa itu, ya, nggak apa-apa itu. Cuman menjualnya ketika jadi arak tetap aja nggak boleh. Tapi kalau dijual udah jadi cuka bebas. Anggap saya mau bikin cuka anggur, begitu kan? Saya peres sudah semuanya rapi, kemudian saya simpen begitu dah. Jadi arak, belum jadi cuka, saya jual aja dah begitu. Walaupun tujuan saya bukan jadiin minuman keras, jadiin saya adalah cuka, tapi saya jual lah, saya butuh duit, ya, nggak boleh juga. Kalau mau jual nanti setelah berubah lagi, jadi cuka begitu. Jadi minuman keras, khamar, arak itu nggak boleh aja dijual. Baik arak yang tidak terhormat, yaitu yang memang sengaja dibikin buat minuman, atau arak terhormat yang dibikin bukan buat minuman tujuannya, tapi buat cuka. Ya. Itu ada istilah muhtaromah, dihormatin. Tuak lain. Nah, lain tuak. Tuak tuh minuman, dia masih asli dia. Iya, manis tuh. Asik tuh tuak, lagi pakai es zaman dulu. Selanjutnya, ya, qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, berkata Ibnu Hajar dalam kitab namanya Fathul Mubin, innallaha idza harrama syai'an, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, mengharamkan juga harganya. Ini semacam kesimpulan ini. Kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Mubin, Allah ini ketika mengharamkan sesuatu, ya, apanya haram ini, apa aja yang haram, ketika diharamkan sesuatu, maka sesuatu itu haram juga kalau dijual beliin. Apa aja. Itu semacam rumusan itu, patokan. Jadi Allah ketika mengharamkan sesuatu, otomatis mengharamkan jual beli apa aja. Soalnya kalau dihalalkan jual beli jadi nggak haram jadi nggak haram. Ya. Itu semacam rumusan, apa aja dah kalau menghukumnya haram jual beli, ya. Haram diperjualbelikan. Ya. Selesai itu, barang yang najis nggak bisa dijual. Walaupun tadi ada jalan keluarnya bagi yang dibutuhkan tuh barang najis, kayak anjing terdidik, terlatih, kayak pupuk kandang, ya, kayak pupuk kandang. Kemudian selanjutnya, wa yahrumu bai'u kulli muharramin, dan haram menjual segala yang diharamkan. Masih terusannya nih, segala yang diharamkan. Kalau tadi kan segala yang najis, sekarang segala yang diharamkan. Ada barang haram tapi nggak najis, ya. Contoh yang paling gampang, ganja itu kan tanaman, katanya kayak puun singkong katanya, ganja, tapi dia haram karena merusak akal ini, merusak akal dan lain sebagainya, organ tubuh kita, maka diharamkan. Ya, tapi nggak najis. Jadi haram itu nggak mesti najis. Kadang-kadang haram, ya, lantaran najis. Ya. Jadi ada juga haram karena berbahaya. Contohnya
makan pasir. Makan pasir boleh gak? Haram, karena berbahaya bagi tubuh, bisa tewas orang. Tapi pasir kan gak najis. Pasir gak najis. Daun ganja, dia gak najis dia, cuman haram karena memabukkan. Daun sama aja, daun ninju, daun singkong, nggak bedanya. Daun singkong nggak najis. Ya. Paramek itu obat. Enggak, maksudnya nggak kayak ganja gitu. Haramnya setelah dimakan atau emang langsung udah haram aja. Setelah kita makan dikit, umpama bahasa katanya kalau di apa namanya masih kering gitu kita makan kan nggak memabukkan. Iya. Jadi memang ini ada permasalahan sedikit ini. Jadi karena ganja itu, ya, karena ganja itu hukumnya nggak najis, dia haram karena dan dia beda dengan minuman keras. Minuman keras mau mabuk kayak, mau kagak kayak, haram aja. Kalau ganja bukan minuman keras, dia adalah daunan. Bedakan minuman keras dengan daunan. Ya, minuman keras tuh mau banyak, mau dikit, mau mabokkan, mau tidak, haram aja. Keras sudah dia, sesuai dengan namanya keras. Tapi kalau ganja itu ada, tapi ini jangan ngomong-ngomong orang ini. Ada itu di Aceh konon katanya. Konon ini walau alam ini. Di Aceh itu diambil sedikit buat gulai. Diambil sedikit buat semur, 4 jempol, taruhin basu, ketahuan polisi, bawa dia. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi mendingan jangan aja dah, mendingan jangan. Ini asal tahu aja. Ya. Jadi ada memang ya, sebagian ulama itu mengatakan karena dia memang bahannya daun, kayak sayuran. Taruhin dikit buat supaya gurih, nggak jadi masalah. Tapi jangan praktekin nih, makanya bilang nih, jangan ngomong sama orang ini, bahaya ente ngomong sama orang dah. Jangan jerumusin orang, ntar yang nggak ngerti. Saya pernah dulu waktu ngajar ada murid begitu ngomong, Pak Ustadz saya lama di Aceh katanya, itu orang-orang Aceh gitu. Emang sono gampang banget tumbuhnya subur. Buat nyayur, buat gulai, buat semur, taruhin dikit, kayak daun salam gitu ya. Udah jangan diterusin omongan nih, ntar pada mau nyoba lagi. Ya. Itu ganja saudara-saudara. Jadi secara pemerintah mah nggak boleh aja ganja. Coba-coba itu nanam di pot atu sepuunan itu, ketahuan, udah dibawa. Mendingan jangan aja udah, gurih masih banyak cara gurih. Ya. Cara gurih masih banyak. Emang atuh doang cara gurih, kan begitu kita. Jangan yang dilarang mau dicobain, begitu. Emang manusia begitu lagunya. Yang dilarang yang pengen cobain. Banyak tuh yang gurih, kayak istilahnya kan yang haram daging, ya daging babi misalnya. Itu pengen dicobain. Yang halal masih banyak, lebih gurih. Tapi emang dasar orang lagunya begitu, rem agamanya nggak ada. Tapi kalau kita yang ngerti agama nggak bisa begitu. Ya buat apa sih enak di dunia, ntar dapat hukuman di akhirat, jadi nggak enak juga kalau begitu. Baik, kita lanjutkan dulu dah. Wa yahrumu bai'u kulli muharramin, dan haram menjual setiap yang diharamkan. Katunbur. Ya, tumbur ini sejenis gitar yang lehernya panjang. Biasanya seperti orang buat main gambus, tahu tuh buat gambus tuh. Apa namanya itu? Terserah lah, saya nggak begitu ngah lah. Ya. Lehernya panjang, ada istilah leher. Ya, lehernya panjang, gitu. Biasanya kadang-kadang buat gambus tuh. Ya. Pokoknya semacam gitar, begitu saya artiin. Termasuk gitar, semuanya. Semua alat musik itu dalam mazhab Syafi'i. Semua alat musik di dalam mazhab Syafi'i haram aja udah. Ini mazhab Syafi'i saya ngomong ini, mungkin ada pendapat lain walau alam udah. Dia haram aja. Kecuali rebannya atu doang. Itu pun rebannya jangan ada yang kencingnya itu. Iya. Zaman dulu ada tuh, zaman Habib Ali tuh rebannya gede lebar.
ya, nggak pakai yang kencring-kencring begitu. Itu kan yang kencring-kencring kan ada yang ditempel di rebane, ada yang misah, ketek begitu kan ada, ya kan. Ada yang misah yang digini-giniin tuh, apa namanya tuh? Kecrekan, ya udah dah. Apa kayak namanya dah. Yang penting kita paham. Namanya sih boleh apa aja. Yang penting paham gitu. Jadi itu haram tuh mazhab Syafi'i. Kalau ente pengen tahu, ini bukan keras, saya ngikutin aja dalam kitab. Ya. Jadi wa yahrumu bai'u kulli muharramin. Itu haram dijual. Kalau dijual haram dibeli. Terus dimainin. Terus dah. Berkata apa? Begitu. Jadi haram menjual setiap yang diharamkan katunbur, seperti sejenis gitar yang berleher panjang. Qala Atiyah, berkata Imam Atiyah, huwa bidommit to', to'-nya domah, tunbur, bukan tanbur, tunbur, pakai to' domah. Kama fil Mukhtar, sebagaimana dalam kitab Qomus, namanya kitabnya Mukhtar, ya. Ai wakal mizmar, yaitu seperti suling. Semuanya ada alat musik. Tadi kan dicontohin tumbur, yaitu semacam gitar yang lehernya panjang. Nah ini contoh yang lain, wakal mizmar. Ya, mizmar itu suling. Bikasril mim, bacanya mi itu mizmar. Fala yustara libnihi zammarah au saffarah. Ya. Maka tidak boleh dibeliin buat anaknya, yaitu zammarah, ini istilah kita harmonika yang ditiup, au saffarah seperti seruling. Nggak bisa itu macam-macam suling dah ya. Jadi macam-macam suling, ada yang namanya harmonika ya, itu karena ditiup, dilihat ditiup. Suling kan ditiup ya. Kalau gitar ditiup, nggak bunyi-bunyi, lu tiup. Dipetik ya, dipetik. Maka dia golongan alat musik yang ditiup. Ya, trompet, ya. Trompet. Jadi semua alat-alat musik yang membuat orang jadi tergoyang begitu, ya, keasikan, ini dalam mazhab Syafi'i haram aja. Maka ini jangan dibeliin tuh anaknya, begitu ngomongnya. Fala yustara libnihi, lu jangan beliin anak lo katanya. Zammarah au saffarah, semacam harmonika atau seruling. Wa idza ra'a dzalik, dan apabila ia melihat yang demikian itu, melihat ada alat musik katanya, wajaba alaihi kasruhu, wajib atasnya hancurin. Wah, keras, haram, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh disimpan. Gue koleksi aja, nggak ada koleksian yang haram, hancurin disuruh. Begitu agama ini. Itu pemahaman dari mazhab Syafi'i. Intaha, selesai, itulah bahasan perkataan dari Imam Atiyah. Dzalika li'annahu la naf'a dzalika, katanya. Yang demikian itu lantaran dia nggak bermanfaat. Dibilang alat musik nggak bermanfaat, naf'an maksudan fis syara', tidak bermanfaat dengan manfaat yang dimaksudkan di dalam syariat. Ya. Jadi secara agama ini yang dibenarkan tuh manfaat yang baik. Kalau itu katanya manfaatnya nggak baik. Ya, musik-musik itu ya, kadang-kadang dia cenderung ya membuat orang lalai, cenderung membuat orang lupa, begitu. Bahkan kadang-kadang temennya minuman keras, di temennya begitu tuh, musik temennya minuman keras, ya nggak mesti juga sih. Cuman yang penting di dalam kitab mazhab Syafi'i bahwa memainkan alat musik haram, begitu. Ya. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, walau kana dzalika min dzahab, walaupun yang demikian itu terbuat dari emas, sulingnya dari emas, gitarnya dari emas misalnya, nggak bisa juga, kan emas halal dimilikin, nggak bisa katanya.
Fayakunu bazlul mali fi muqabalatihi safahan. Maka menjadilah mengeluarin duit untuk membelinya termasuk mubazir, safahan. Jadi bahasa kampungnya buang-buang duit beli gituan menurut agama. Buang-buang duit membeli alat-alat musik walaupun dia terbuat dari emas katanya. Nah itu ada yang dibolehkan jual beli alat yang haram tapi boleh katanya jual belikan. Apa itu? Bejana, gelas, anggap gelas dari emas. Gelas dari emas hukumnya haram, nggak boleh ya. Tapi boleh dijual belikan. Ntar caranya apa? Kita beli, kita hancurin, kita potong-potong. Yang tadinya berbentuk bejana, gelas, ya kita bentuk perhiasan apa, ntar orang perempuan yang pakai gitu. Nah itu lain katanya. Jadi boleh gak suling terbuat dari emas kita beli, ntar kita hancurin? Nggak boleh juga. Berbeda katanya. Bejana yang dari emas dia kan nggak boleh, tapi dihancurin boleh, kita beli. Wa inna ma sahha bai'u ina'in naqd, dan hanya saja sah menjual bejana dari emas li'annahu yahillu isti'maluhu lihajatin, karena dia masih halal mempergunakannya ketika dibutuhkan. Ini masalah hukum agak repot emang. Bejana dari emas hukumnya haram untuk kita minum di situ. Ya. Piringnya emas, perak, nggak boleh begitu. Ya. Itu diharamkan. Tapi ketika dibutuhkan, maksudnya bagaimana? Anggap nggak ada gelas, nggak ada apa-apa. Ini susah ini minum. Ada di rumah, di lemari gelas emas. Terpaksa kita pakai minum. Itu mudah-mudahan tuh nggak dosa. Kalau sengaja ada gelas yang lain, ada tempat minum, sengaja kita pakai gelas dari emas, piring dari emas, wah itu jadi haram. Nggak boleh. Ya. Nah, itu bedanya tuh. Jadi katanya bejana dari emas masih ada bolehnya ketika dibutuhkan, ketika terpaksa. Tapi kalau alat-alat musik yang dari emas udah enggak aja. Tuh bi khilafi alatil malahi. Berbeda alat-alat yang melalaikan alias alat musik. Intaha, selesai. Ya, kutipan dari Ibnu Hajar. Ai fala nadhara ila indor rudodiha, yaitu tidak dilihat kepada ditunggunya hancurnya itu barang. Maksudnya anggap suling dari emas, kan tadi kan nggak boleh dijual belikan begitu. Udah biarin dah kita beli juga, entar kita nggak pakai sulingnya, kita tungguin tuh hancurnya kan begitu. Kapan hancur baru kita pakai bikin perhiasan. Sekarang disimpan aja, nggak bisa juga. Ya, nggak bisa begitu. Ini untuk menggambarkan supaya dijauhkan sejauh-jauhnya begitu. Li'annaha bihayatiha la yuksadu minha ghairu ma'siyah. Karena ya alat-alat musik yang terbuat anggaplah dari emas itu kan tidak dimaksudkan kecuali memang untuk maksiat, gitu. Tidak dimaksudkan kecuali untuk maksiat. Jadi nggak bisa aja dah. Kama nabbaha ala dzalika, sebagaimana ini diingatkan, diperingatkan oleh Syekhul Islam. Itu tadi bahasan tentang alat musik dari emas, nggak bisa aja. Ada bejana dari emas, masih bisa dibeli, entar dihancurin, jangan dipakai dalam bentuk bejana gitu. Alat musik aku beli dah suling dari emas, entar gua hancurin, nggak bisa juga ya, karena memang dia katanya dibuat untuk kemaksiatan begitu. Nah, begitu. Ada yang bertanya, saya silakan. Alat musik emang repot ini alat musik ini ya, ini mazhab Syafi'i begitu, dia keras dan nggak bisa lah. Jadi dalilnya sih banyak, dalilnya keterangan-keterangan dia tuh dalam Quran, dalam hadis begitu. Mungkin ada jalan keluarnya dari mazhab-mazhab lain. Jalan keluar apa itu? Ya, bolehkan mazhab lain. Enggak. Nah, inilah yang jadi masalah ini. Mazhab yang lain ada gak yang membolehkan begitu? Saya belum sampai ke sana lah.
Yang penting memang kebanyakan, saya perhatiin, kebanyakan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf itu nggak bolehin begitu musik. Jadi yang boleh rebana aja gitu. Ya sekarang pun rebana udah bebas pakai apa namanya tuh, kenceringan ya, pakai kecerekan udah. Kalau hasilnya andai kata dia jalankan demikian ada bayaran, itu haram juga Semuanya. Terus telurnya itu hasilnya terus, itu yang repot. Iya. Ya maaf dah ngomongnya mesti apa adanya. Ya, apabila itu dia diharamkan, maka hasilnya juga kayak tadi juga. Ya, tadi juga kan diterangkan ya bahwa sesuatu yang diharamkan maka haram pula duitnya, haram pula hasilnya. Itu dikatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu maka haram harganya, duitnya, alias ya ada hasilnya dari alat tersebut. Ini agak repot memang, saya akuin udah. Ya pengennya saya boleh, pengennya saya, tapi keterangan beberapa kitab demikian. Tinggal masing-masing udah. Ya apa boleh buat. Termasuk itu dengerin. Itu cuman yang saya pahamin tuh ada beberapa perkataan katanya bagaimana dengerin itu yang langsung dengerin alatnya. Timbul pertanyaan kalau dengerin dari kaset, dari HP, ya, itu kan bukan suara asli lagi katanya, bukan suara asli lagi. Ada yang bilang paling makruh begitu, sampai haram. Tapi kalau yang dengerin langsung, ada apa namanya, di pentasnya, di hadapan dia, itu kan beda kan. Ente emang ngerasain itu, kita juga ngerasain beda dengan dari kaset atau dari radio atau dari TV atau dari HP itu suara musik dengan langsung kita nongkrong di tempat pentasnya. Kalau di tempat pentasnya tuh hentakannya lain, artinya goyangannya juga lain, saudara-saudara ya, bukan main itu. Ada yang bedain itu. Jadi kalau yang langsung itu yang berbahaya banget katanya. Kalau yang dengerin melalui televisi itu sih suaranya udah suara nggak asli katanya. Begitu ada yang itu ada keringanan begitu. Walau alam dah, walau alam. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Wa yahrumu bai'u syai'il halali at-tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu ayya'siya bih. Nah ini kebalikannya nih, tadi kan haram ya, menjual barang yang haram. Sekarang haram menjual yang halal, tapi dipakai buat yang haram. Itu yang nggak boleh itu. Ya, ada orang mau ngerampok, beli golok kita misalnya, Pak saya beli golok nih, ntar mau ngerampok begitu. Ya haram jual golok. Padahal kan jual golok kan nggak apa-apa, buat potong kambing atau apa kali. Tapi dipakai buat kemaksiatan, jualnya jadi haram. Sudahan yang beli, sudahan yang ngerampok. Atau memang ada tetangga saya nih beli anggur, saya tukang punya pohon anggur panen, dibeli anggur emang mau bikin minuman keras, kita jualin haram. Kita tahu lagunya begitu, kecuali dibeli anggur emang dia mau makan langsung, ini enggak mau diperes dulu, ntar dari airnya, dari sarinya mau dijadiin minuman, didemen mabok kan begitu. Lucu orang kan pengen mabok lucu, padahal tuh mabok nggak enak, otak nggak berjalan, didemen, aneh ya orang, betul. Yang manusia emang edan juga emang dia. Nah, itu minum oplosan, campur ini, campur ono, dia mau ngapain emang? Emang dia mau mabok. Kadang-kadang salah ngaturnya, tewas, salah ngoplosnya kebanyakan kali. Campur sini, campur sono, kayak gadu-gadu itu campur, diolah, dioplos istilahnya. Tahu-tahu kebanyakan apa tahu, habis minum jengkang semua. Cuman aneh itu, orang demen mabok. Emang enak mabok?
Sih nggak pernah ngasain mabok. Kayaknya sih nggak enak gimana enak mabok. Kepala pusing aja nggak enak. Iya. Ntar ada nyanyian mabok lagi, mabok. Nggak pernah mabok San? Mabok gadung nggak pernah San? Mabok gadung. Mungkin zaman dulu kan istilahnya susah, ada orang makan bulgur, gadung itu kan kudunya direndam, diapain tuh, dilamain dulu. Mungkin dia pengen makan buru-buru, direbus aja udah, diparut jadi ancemon. Iya, dimakan, mabok dia. Nggak dosa itu, nggak dosa. Dia nggak tahu bahwa itu memabokkan, ya, nggak tahu dan nggak sengaja. Dia lapar udah, pengen makan. Mungkin kebanyakan kali, kalau setengah piring nggak apa-apa. Dimakan sepiring, mabok lagi, itu nggak apa-apa itu. Namanya mabok gadung. Kenapa pun gadung? Karena dasarnya kamu mabukkan tadi. Dasarnya ini kamu mabukkan tadi. Dasarnya kamu mabukkan. Dasarnya nggak memabokkan. Dasarnya nggak memabokkan dia. Iya. Itu sih sering terjadi orang. Iya. Mungkin kita makan tahu kebanyakan juga udah. Saya tuh kalau makan tahu kebanyakan agak berat kepala begitu. Mungkin gara-gara pakai coko kali ya. Bisa memabokkan, nggak cocok, nggak kuat badannya. Kepala inian, inian kepalanya begitu. Terasa agak nggak enak. Makan tahu banyak-banyak begitu. 10, 20 makan gado aja. Duren pada kali. Duren emang dia tinggi dia alkoholnya katanya. Ya, panas lagi dia. Duren itu gasnya bergas. Kita tuh kalau punya penyakit mah itu suka pusing. Kenapa? Perutnya kembung. Saya ngalamin begitu karena bergas. Jadi habis makan duren kudunya makan proma biar gasnya turun, nggak pusing. Iya, itu pusing kenapa? Karena di gas. Gas tuh perut jadi kembung. Kecuali memang perut masih orsinil. Kalau yang tua-tua kayak saya makan duren ya bangsa atuh masih kuat kali. Cuman ntar minum obat mah dulu gitu. Iya. Kalau nggak minum obat mah begitu terus kepala bisa pusing. Nggak enak. Habis makan minum obat mah begitu diturun rasanya. Turun begitu. Saya ngerasain begitu karena saya punya mah juga. Lah begitu. Jadi ini haram menjual yang halal, haram juga bila mana yang beli diketahui akan mempergunakan yang halal itu untuk yang haram. Biar begitu. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Orang beli golok sama kita tukang golok misalnya, dibeli ya udah jualin. Dipakai buat bunuh orang tuh urusan dia dah. Kita nggak tahu. Kalau kita tahu kita mesti bohong, nggak kasih jual atau bagaimana kan? Ya. Ini dia nih, wa yahrumu bai'u syai'i, dan haram menjual sesuatu al-halali yang halal, at-tahiri yang suci. Halal suci haram juga dijual. Atas siapa? Alaman ta'lamu, atas orang yang kamu ketahui, annahu yuridu, bahwa orang itu berkeinginan ayya'siyabih, berkeinginan untuk berbuat dosa dengan barang tersebut. Orang itu berkehendak ingin berbuat dosa dari barang tersebut. Dicontohin nih, kabai'i nahwi inabin, seperti menjual semacam inab, anggur, liman yattakhiduhu khamron, kepada orang yang akan menjadikan anggur itu minuman keras, walau li kafirin, walaupun yang beli orang kafir beli anggur. Kita tahu mang kerjaannya mabok, udah jangan jualin, lu jualin lu dosa juga, ikut andil, karena dipakai anggur ente untuk kemaksiatan. Nah sampai situ dulu udah isya ya. Nanti kita lanjutkan wasilahin itu. Wah ini penting-penting semua ini. Ya, penting-penting semua perlu kita ketahui. Tujuannya kalau kita udah tahu, ini kan ada harapan untuk menjauhi. Kalau kita nggak tahu, ntar sadar nggak sadar, ya bisa melanggar. Kalau kita tahu, ya diharapkan ada remnya lah, ada remnya ya, supaya nggak kita tergolong orang yang rugi. Ya. Jadi saudara-saudara,
Mudah-mudahan bahasan tadi bermanfaat bagi kita sekalian. Kiranya cukup sekian. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu ya. Dengan kemurahannya, dengan ampunannya, semoga Allah ampuni kita. Termasuk juga mudah-mudahan Allah ampuni orang tua kita, ibu bapak kita, termasuk guru-guru kita yang berjasa, mertua kita. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu 'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.